Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Terima kasih Ibu. Baik, sebelum kita mulai dengan materi pada hari ini, mari kita siap berdoa dulu. Salah satu maju ke depan untuk pimpin kita doa bersama. Silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari kejahat. Amin. Sahabat ya Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih untuk Lady yang sudah memimpin kita doa. Setelah berdoa, Ibu mau cek kehadiran anak-anak. Ibu akan absen dulu ya. Silakan duduk kembali. Dengar nama ya, Ibu absen. Alexandra Lelia Kabosu. Ada Ibu. Mario Alde Santos Bow. Ada Ibu. Maria Marvelina Obe. Ada Ibu. Januari Anita Un. Ada Ibu. Ricardo Lou. Ada Ibu. Delas Tikaki. Ada Ibu. Dionisia Bete. Ada Ibu. Ingrid Rai. Ada Ibu. Lestin Kapitan. Ada Ibu. Maria Safira Nana. Ada Ibu. Versi Rianti Niis. Ada Ibu. Matildis Kabosu. Ada Ibu. Margio Juan Tobria. Ada Ibu. Julio Manek. Jelisa Wantri Kelau. Ada Ibu. Jelia Jening Semau. Ada Ibu. Ya. Semua hadir toh? Hadir. Semua hadir. Tidak ada yang sakit, semua sehat. Sehat. Oke. Baik, setelah Ibu absen, Ibu akan menyampaikan materi yang Ibu akan sampaikan pada hari ini. Materi yang akan kita bahas bersama pada hari ini, tema tentang peduli terhadap makhluk hidup. Ya. Tentang apa? Peduli terhadap makhluk hidup. Peduli terhadap makhluk hidup. Jadi, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari itu tentang bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian dari tumbuhan. Bagian-bagian dari tumbuhan juga dengan fungsinya. Jadi tumbuhan adalah salah satu jenis makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan kita itu bermacam-macam, ya toh? Ya. Bukan hanya satu tetapi banyak tumbuhan. Nah, contoh tumbuh-tumbuhan itu seperti apa? Bunga, pepaya,
manusia. Maka tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi kita manusia. Maka kita sebagai manusia harus menjaga dan memelihara tumbuhan itu agar dia bisa bertumbuh dengan subur. Nah, bagaimana tumbuhan itu akan bertumbuh dengan subur? Maka kita harus apa? Menjaga. Nah, dengan cara apa? Menyiram, lagi merawat, menyiram, merawat, sehingga tumbuhan yang kita tanam di sekitar lingkungan rumah kita atau sekolah kita bisa bertumbuh dengan subur. Nah, tumbuhan itu yang kita pelihara dan kita jaga agar dia bertumbuh dengan subur, itu sangat bermanfaat bagi kita manusia. Tumbuhan itu memiliki bagian-bagian. Nah, bagian-bagian dari tumbuhan itu seperti apa? akar, batang, daun, buah, dan bunga. Nah, itu adalah bagian-bagian dari apa? Tumbuhan, Bagian dari tumbuhan. Jadi bagian-bagian dari tumbuhan itu mulai dari akar, batang, daun, buah, dan bunga. Nah, itu adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Bagian-bagian dari tumbuhan, contohnya seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah itu ada fungsinya. Masing-masing punya fungsi. Yang pertama, fungsi dari akar. Fungsi dari akar itu yang pertama itu untuk menyerap air dan mineral dari tanah dan meneruskan ke mana? Meneruskan ke batang. Yang berikut, sebagai penopang agar tanaman dapat berdiri dengan tegak. Itu adalah fungsi dari apa? Fungsi dari akar. Jadi fungsi dari akar itu yang pertama menyerap air dan mineral dari tanah dan meneruskan ke batang. Lalu yang kedua itu sebagai penopang agar tanaman dapat berdiri dengan tegak. Yang berikut sebagai penyimpanan cadangan makanan. Selain untuk menopang, selain untuk menyerap air, agar juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Karena tanaman itu dia mendapat makanan melalui apa? Jadi saat kita menyiram tanaman itu, kita siramnya di akar. Dari situ akar menyerap makanan, lalu dia dapat bertumbuh dengan subur. Bunga itu menjadi segar. Yang berikut, fungsi dari daun. Tadi fungsi dari akar itu ada 3. Yang sekarang fungsi dari daun. Fungsi dari daun itu adalah sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Sebagai apa? Tempat terjadinya proses fotosintesis. Itu sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Lalu yang berikut, sebagai tempat terjadinya penguapan. Sebagai tempat terjadinya penguapan, juga sebagai alat perkembangbiakan. Perkembangbiakan pada apa? tumbuhan, Perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi itu adalah fungsi dari
Fungsi dari daun. Fungsi dari daun. Yang berikut, fungsi dari batang. Fungsi dari batang itu yang pertama sebagai alat transportasi yang mengangkut air dan mineral dari akar menuju ke sebagai alat transportasi yang mengangkut air dan mineral dari akar menuju ke daun. Lalu yang berikut, menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke mana? Ke seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh. Tubuh apa? Tumbuhan. Ke seluruh apa tuh? Tumbuhan. Ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi ke seluruh tubuh tumbuhan itu yang mulai dari akar, batang, daun, buah, dan bunga. Nah, itu fungsi dari batang. Yang berikut, bunga. Fungsi dari bunga. Fungsi dari bunga itu antara lain sebagai tempat terjadinya penyerbukan. Nah, penyerbukan pada apa? Pada Tumbuhan. penyerbukan pada tumbuhan. Yang berikut sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan dia akan berkembang biak itu melalui apa bu? Bunga. Jadi ada tumbuhan bunga yang dia berkembang biak melalui bunganya. Yang berikut sebagai penghasil biji. Di dalam bunga itu ada biji. Biji itu dia akan berkembang biak dan bisa tumbuh lagi menjadi tumbuh-tumbuhan yang lain. Artinya bunga yang tadi hanya satu saja, dia bisa berkembang menjadi 2, 3 atau banyak. Jadi bagian-bagian dari tumbuhan itu memiliki fungsinya. Memiliki fungsi, dan fungsi itu sangat bermanfaat bagi tumbuhan untuk bisa berkembang atau bertambah lagi. Karena kita tidak bisa tanam saja satu tanaman, tetapi tanaman yang kita tanam itu pasti dia akan berkembang lagi menjadi banyak. Yang tadinya satu, dia bisa berkembang menjadi banyak. Satu berkembang bisa menjadi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka kita sebagai manusia, kita perlu menanam banyak pohon atau banyak tumbuhan, karena semua itu dapat bermanfaat bagi kebutuhan kita. Nah, kita itu siapa? Manusia. Kita sebagai manusia sangat membutuhkan tanaman. Baik, di depan kita di sana ada tanaman. Coba kalian perhatikan di sana. Di sana yang ada di sini ini. Nah, ini juga disebut sebagai tumbuhan. Nah, tumbuhan yang
mempunyai bagian-bagiannya. Contoh seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan itu, ada bagiannya itu mulai dari yang namanya apa? Akar. Nah, lalu apa datangnya apa? Setelah batang ada Daun. Lalu bunganya ada bunga dan yang berikut itu adalah buah. Nah, itu adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Baik. Setelah Ibu menjelaskan tentang bagian-bagian dari tumbuhan, coba Ibu tanya kembali. Apa yang tadi kalian dengar itu dan kalian paham tentang bagian-bagian dari tumbuhan, juga fungsi dan manfaat dari tumbuhan. Bagian-bagian dari tumbuhan itu ada berapa? Yang tahu silahkan angkat tangan. Siapa yang bisa sebutkan bagian-bagian dari tumbuhan? Angkat tangan. Yang mau menjawab silahkan angkat tangan. Ya, Leli. Akar, batang, daun, buah, dan bunga. Ya. Bagian-bagian dari tumbuhan yaitu akar, batang, daun, buah, dan bunga. Siapa lagi? Ija. Sebutkan bagian-bagian dari tumbuhan. Akar, batang, daun, buah, dan bunga. Oke. Siapa lagi? Siapa lagi yang bisa menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan? Ya, Irlen, silahkan. Akar, batang, daun, buah, dan bunga. Ya, akar, batang, daun, buah, dan bunga. Nah, itu yang disebut dengan apa bagian? Bagian-bagian dari tumbuhan. Ya, sama-sama apa? Bagian-bagian dari tumbuhan. Bagian-bagian dari tumbuhan. Yang berikut, pertanyaan yang kedua. Apa fungsi dari akar tanaman? Akar tanaman itu berfungsi untuk apa? Mengukuhkan tumbuhan. Yang menjawab silakan angkat tangan. Anita. Mengukuhkan tumbuhan. Ya, Mengukuhkan tumbuhan. mengokohkan tumbuhan. Siapa lagi? Andi Bowo. Silakan. Mengokohkan tumbuhan. Siapa lagi yang mau menjawab fungsi dari akar tanaman? Wantri. Mengukuhkan tumbuhan. Ya, mengokohkan tumbuhan. Jadi bagian-bagian dari tumbuhan itu yang pertama tadi dimulai dari akar, karena akar itu adalah bagian dari tumbuhan yang sangat penting. Kalau tanpa akar maka tumbuhan itu tidak bisa subur, tidak bisa hidup. Coba kalian tanam bunga tanpa akar, apa dia tumbuh atau tidak? Tidak. Tanaman yang kalian tanam itu kalau tidak ada akarnya, dia bisa tumbuh atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti kita menanam tanaman itu harus ada apanya? Akar. Setelah akar baru dia berkembang menjadi besar, yaitu ada batangnya, ada daunnya, ada bunganya, dan juga buah. Baik, setelah Ibu jelaskan materi tentang bagian
Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Ibu sudah membagi kalian dalam 4 kelompok. Jadi dari setiap kelompok Ibu membagikan lembar kerja untuk kalian kerjakan soal yang Ibu kasih. Ya, mana kelompok 1? Silahkan kerjasama dengan ketua kelompok, kerjasama dengan teman-teman, diskusikan soal yang ada di lembar kerja itu. Silahkan diskusi kelompok. Mana kelompok 2? Ini kelompok 2. Ya, silahkan kerjakan soal-soal yang ada, diskusi bersama. Mana kelompok 3? Oh ya, ini kelompok 3. Silahkan kerja. Diskusi dengan teman-teman. Ketua kelompok diskusi dengan teman-teman untuk kerjakan soal yang ada. Ya, ini kelompok berapa? Kelompok 4. Ya, silahkan. Silahkan kerja. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian kerja. Sudah. Kerja dulu. Lihat, baca dulu baik-baik, baca itu soal baik-baik, baru tulis jawabannya. Diskusi dulu. Teman-teman yang lain silahkan diskusi dengan ketua kelompok untuk bisa selesaikan soal yang ada. Itu soal ada di 5 nomor itu, isian semua. Silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kerjakan itu. Silakan diskusi bersama. Kerjakan bersama-sama. Ketua kelompok bersama teman-teman silakan diskusi untuk kerjakan soal yang ibu sudah bagi itu. Itu soal isian itu ada 5 nomor, silakan diskusi bersama untuk temukan jawabannya.
Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Sudah? Sudah selesai semua? Sudah. Periksa kembali dulu apa jawabannya itu benar atau tidak. Diperiksa kembali dulu apa jawabannya itu benar atau tidak. Ya, dilihat ulang dulu. Jangan buru-buru. Periksa kembali, lihat kembali jawaban yang kalian sudah tulis di lembar kerja itu apa benar atau tidak. Bagaimana kelompok 1? Yakin jawabannya benar semua? Kelompok 2? Sudah. Jawabannya yakin benar semua. Kelompok 3? Ya, sudah diskusi bersama. Juan, yakin jawabannya benar? Ya. Kelompok 4, bagaimana? Sudah? Yakin jawabannya benar? Pada saat presentasi tidak salah lagi. Ya, kalau sudah selesai semua, sudah bisa maju untuk presentasikan? Sudah? Sudah semua? Sudah. Ya, kalau semua sudah selesai, sudah selesaikan soal-soal yang ada, silakan mulai dari kelompok 1. Ketua kelompok silakan maju untuk presentasikan hasil diskusi. Perkenalkan, nama saya Alexander Daniel. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi berikut. Sebutkan bagian-bagian tumbuhan: akar, batang, daun, dan buah. 2. Fungsi akar adalah mengokohkan tumbuhan. 3. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangan biakan, yaitu bunga dan biji. 4. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai fotosintesis adalah daun. 5. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat munculnya bunga dan buah adalah batang. Oke, mari kita tepuk tangan untuk teman Dewi yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Mari kita tepuk tangan. Oke, yang berikut kelompok 2 sudah? Sudah. Ketua kelompok silakan maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Maria Mufidah Ekonomi. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebutkan bagian-bagian dari tumbuhan: akar, batang, daun, buah, dan bunga. Fungsi akar adalah mengokohkan tumbuhan. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembang biakan, yaitu bunga dan biji. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai fotosintesis adalah daun.
bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat munculnya bunga dan buah adalah batang. Ya. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan berikut kelompok 3, bagaimana sudah? Sudah. Mana ketua kelompok? Ya, silakan maju. Nama saya Dwi Sedes. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok ini. Sebutkan bagian-bagian dari tumbuhan, akar, batang, daun, buah, dan biji. Fungsi akar adalah mengukuhkan tumbuhan. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan adalah bunga dan biji. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai fotosintesis adalah daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat munculnya bunga dan buah adalah batang. Ya, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagaimana kelompok 4? Sudah juga? Ya, silahkan maju ke depan. Nama saya Martinus Francis. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Sebutkan bagian-bagian dari tumbuhan, akar, batang, daun, buah, dan bunga. Ya. 2. Fungsi akar adalah titik-titik mengokohkan tumbuhan. 3. Tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan adalah bunga dan biji. 4. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai fotosintesis adalah daun. 5. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat muncul bunga dan buah adalah batang. Ya. Mari kita sama-sama tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, dari kelompok 1 sampai kelompok 4 masing-masing sudah mempresentasikan hasil diskusi bersama. Silakan kumpulkan soal-soal yang tadi Ibu bagikan itu di depan sini. Ketua kelompok saja yang bawa. Ya. Ya, silakan duduk kembali.
Baik, setelah Ibu periksa hasil diskusi kelompok kalian masing-masing, Ibu berikan materi rangkuman. Silakan siap buku dan pulpen untuk catat. Ibu kasih ringkasan.
silakan catat ringkasan yang ada di papan. Sudah bagian atas sudah? Sudah. Ini Ibu bisa hapus? Bisa. Baik, kita lanjut. Setelah kalian menulis ringkasan yang ada di papan, Ibu akan memberikan ulasan sedikit tentang materi yang kalian sudah catat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tumbuhan adalah salah satu jenis tumbuhan yang hidup berdampingan dengan manusia. Tumbuhan memiliki banyak manfaat. Yang pertama itu untuk kehidupan manusia. Misalnya untuk sumber makanan, bahan baku industri, juga bagi kesehatan manusia. Tumbuhan yang ada di sekitar kita perlu menjaga dan merawat agar tumbuhan itu dapat bertumbuh subur sehingga kita sebagai manusia dapat memanfaatkan tumbuhan tersebut. Karena tumbuhan itu memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Baik, mungkin dari penjelasan ini ada yang belum mengerti tentang tumbuh-tumbuhan, silahkan. Yang belum mengerti silahkan bertanya. Kira-kira belum mengerti di bagian apa? Pada materi ini ada tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Yang belum mengerti silahkan angkat tangan untuk bertanya. Leli, silahkan Leli. Kira-kira dari bagian-bagian tumbuhan itu belum mengertinya di bagian apa, silahkan bertanya. Semua sudah mengerti? Sudah? Oke. Kalau kalian sudah mengerti tentang materi yang pada hari ini Ibu kasih, maka kita masuk pada kegiatan yang terakhir itu
Ibu memberikan penilaian untuk hasil kerja kelompok kalian. Baik, dari hasil kerja kelompok kalian, jawabannya sudah benar, sudah 100%. Jadi jawaban dari setiap kelompok itu benar semua. Artinya kalian sudah mengerti tentang penjelasan mulai dari awal sampai akhir. Sehingga tugas yang ibu berikan, tugas yang ibu kasih, kalian juga bisa selesaikan dengan nilai yang bagus. Baik, materi kita sudah selesai. Cukup sampai di sini. Mari kita rapikan alat tulis, buku ballpoint. Silakan masing-masing rapikan, masukkan kembali ke tas. Sudah rapikan semua alat tulis? Ya. Kalau sudah selesai, mari kita tutup kegiatan kita dengan doa penutup. Ibu panggil salah satu ke depan untuk pimpin kita doa penutup. Irlen, silakan. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang sering sekarang dan waktu kami nanti. Amin. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti dalam dunia yang bersalah pada kami, dan janganlah masuk kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Terima kasih untuk kita yang sudah pimpin kita doa penutup. Mari kita siap untuk kembali. Siap, bersalah. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang anak-anak. Silakan kembali ke rumah. Hati-hati di jalan.